Braemar Hill terkenal dengan pemandangan alam yang indah dan megah. Tempat ini diibaratkan seperti sebuah hutan belantara kecil di bagian timur laut kota Hong Kong. Walaupun berjarak 8 km dari pusat kota Hong Kong, Braemar Hill masih merupakan salah satu daerah pemukiman dengan gaya hidup yang paling mahal di kota pelabuhan ini. Namun, sedikit yang tahu bahwa hampir setengah abad yang lalu, Braemar Hill pernah menjadi sorotan dunia sebagai salah satu tempat terjadinya kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Hong Kong. Mari kita kembali ke masa lalu dan cari tahu mengapa penduduk Hong Kong selalu merasa sedih setiap kali kasus Braemar Hill disebutkan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pagi hari tanggal 21 April 1985, polisi Hong Kong menerima laporan dari seorang warga yang menemukan seorang mayat tergeletak di dekat tanggul Taman Danau Saixi. Di tahun itu tempat ini masih merupakan hamparan bukit yang tandus. Polisi segera tiba di lokasi dan melakukan penutupan area yang berada di sekitar lereng curam tanggul. Korban adalah seorang lelaki berkewarganegaraan asing, berambut pirang dan berusia sekitar 20 tahun. Ketika ditemukan, mayat pemuda ini sudah dalam kondisi tengkurap, mengenakan celana jeans biru, kemejanya hampir robek dan kedua tangannya terikat dengan perban. Saat polisi membalik tubuhnya, kondisi kepalanya sudah berlumuran darah yang menggumpal, matanya setengah terbuka, lidahnya tampak menjulur keluar. Dan yang lebih menakutkan lagi, seluruh tubuhnya dalam kondisi penuh luka lebam, terutama daging di area wajah dan dadanya terlihat seperti bulir buah delima yang merekah. Menurut perkiraan kasar dokter forensik berdasarkan kondisi luka, pemuda ini telah dipukul berulang kali dengan batang kayu setidaknya 100 kali dalam kurun waktu 30 menit. Hasil otopsi menunjukkan selain luka di tubuh dan patah tulang selangka akibat cedera lama, pemuda itu kemungkinan meninggal karena dicekik menggunakan perban hingga mengalami patah leher. Belakangan diketahui bahwa korban sedang mengalami cedera patah tulang selangka dan perban ini membalut bagian tulang tersebut. Sepertinya pelaku dengan kejam melepas perban korban, kemudian memukul dengan keras bagian tulang selangka hingga kembali patah, lalu setelah puas menyiksanya, para pelaku mencekiknya hingga mati. Dengan cepat jenazah diidentifikasi bernama Kenneth McBride, seorang siswa asing berusia 17 tahun yang belajar di West Island School. Polisi menyelidiki sekitar tempat kejadian dan menemukan jenazah perempuan yang berada 20 meter jauhnya. Korban diidentifikasi bernama Nicola Mears, seorang siswi berusia 18 tahun yang belajar di West Island School. Dibandingkan dengan Kenneth, kematian Nicola 10 kali lebih mengerikan dan tragis. Saat ditemukan tubuh Nicola hampir tidak memiliki kulit, kaos warna krimnya terangkat menutupi wajahnya. Ketika polisi menurunkan kaos yang menutupi, wajah cantiknya telah berlumuran darah, bola mata kirinya telah menghilang, dan tulang rahangnya terlihat patah. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa ia memiliki 500 bekas luka dan setidaknya telah disiksa selama 1 hingga 2 jam. Informasi lainnya juga menunjukkan bahwa Nicola telah diperkosa, disiksa dan dicekik oleh pelaku hingga pingsan. Tidak hanya itu, bagian alat kelaminnya juga ditemukan bekas serpihan kayu dan pecahan kaca. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku berulang kali memasukkan semacam tongkat dan botol secara tidak manusiawi. Di sekitar tempat di mana jenazah Nicola ditemukan, dokter forensik menemukan jejak seperti merangkak sepanjang 10 meter. Mereka yakin bahwa pelaku mengira Nicola telah dicekik hingga mati, lalu mereka memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Kemudian ada momen saat Nicola kembali sadar dan mencoba menyelamatkan diri. Namun karena rahangnya patah dan kehilangan banyak darah diakibatkan luka yang terlalu parah, ia diperkirakan meninggal setelah berjuang hidup selama 3 hingga 4 jam. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya detik terakhir kehidupan Nicola. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa lokasi penemuan kedua mayat bukanlah lokasi awal kejadian, melainkan hanya tempat pembuangan jenazah. Kenneth dan Nicola merupakan pasangan muda asal Inggris yang sedang saling jatuh cinta.
Pada sore hari tanggal 20 April, mereka memberitahu teman sekolahnya bahwa mereka akan pergi meninggalkan asrama dan menuju ke daerah Taitam Country Park. Teman sekolahnya tahu bahwa mereka pergi untuk berkencan. Dan saat keduanya belum pulang ke asrama pada pukul 10 malam. Teman sekelasnya berusaha menutupi keterlambatannya berpikir bahwa keduanya sedang menginap di luar. Barulah saat keduanya tidak masuk sekolah keesokan harinya, teman sekelasnya mulai gelisah, lalu melaporkan kejadian ini kepada guru yang bertugas dan melanjutkan laporannya kepada kepala sekolah. Kepala sekolah juga langsung melaporkan kehilangan kedua siswanya kepada keluarga dan polisi. Yang tak lama kemudian ia mendapatkan kabar bahwa polisi baru saja menemukan mayat di Taman Danau Saiksi. Setelah dilakukan identifikasi jenazah, memang itu adalah kedua muridnya. Pihak keluarga juga menginformasikan bahwa barang pribadi milik Kenneth berupa jam tangan, sepatu Nike, dan tas milik Nicola tidak ditemukan. Informasi ini membuat polisi menyadari bahwa ini adalah kasus perampokan berujung pelecehan dan pembunuhan. Kekejaman pembunuhan ini segera menarik perhatian media internasional, terutama media di Inggris. Berita kasus ini terus ditayangkan di televisi dan media surat kabar Hong Kong, menempatkan tekanan besar pada kepolisian Hong Kong. Pemerintah Hong Kong telah membentuk sebuah tim polisi dengan lebih dari 600 anggota untuk melakukan pencarian bukti di seluruh wilayah Bukit Bramer. Walaupun bukitnya tidak begitu tinggi, medan di sini sangat sulit dengan pepohonan yang lebat dan rimbun, sehingga menjadi hambatan besar bagi tim penyelidik. Polisi juga mengirimkan satu helikopter untuk membantu melakukan pencarian dari ketinggian. Pada saat yang sama, polisi juga menyelidiki seluruh penduduk di sekitar bukit dengan harapan mendapatkan petunjuk. Sayangnya, upaya pencarian itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Di hari ketiga penelusuran Bukit Bramer, polisi akhirnya menemukan sebuah petunjuk di sudut hutan kecil. Seorang perwira polisi menemukan pakaian dan perhiasan di balik semak-semak, dan setelah mengidentifikasi barang-barang tersebut, diketahui bahwa itu milik Nicholas. Semua barang berupa ransel, gaun, pakaian dalam, sepatu, dan sebuah kalung. Sedangkan sepasang sepatu Nike dan jam tangan emas milik Kenneth masih belum ditemukan. Berdasarkan jejak kaki berantakan yang ditemukan di tempat ini, polisi menduga bahwa ada lebih dari 3 orang yang terlibat dalam serangan. Ditemukan juga sejumlah batang kayu bernoda darah dan rambut manusia pirang juga ditemukan di sini. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah botol minuman keras dengan kepala botol terlihat pecah berisi sedikit sperma dan noda darah. Tampaknya semua benda ini adalah senjata yang digunakan pelaku dalam menyiksa dan melecehkan Nicola. Hanya saja pada tahun 1980, teknologi tes DNA masih dalam tahap awal pengenalan, sehingga hanya pengujian golongan darah yang dapat dilakukan. Untungnya sidik jari yang ditemukan pada botol minuman keras ini merupakan bukti penting dalam kasus ini. Meskipun setelah dilakukan pencarian melalui database hingga ke mantan narapidana, mereka tidak menemukan informasi yang cocok. Alhasil penyelidikan kasus berlangsung selama setengah bulan tanpa adanya kemajuan. Lambatnya proses kemajuan kasus ini membuat media Inggris yang berada di Hong Kong melakukan serangan ke polisi Hong Kong dengan menyatakan bahwa mereka tidak kompeten dan tidak efisien dalam bekerja. Media Hong Kong dan Inggris bukanlah media seperti yang ada di daratan Tiongkok. Mereka bebas dan senang mengkritik kinerja pemerintah, terutama polisi. Kenneth dan Nicola adalah 2 sahabat yang penuh kebaikan, tetapi keduanya meninggal dengan cara yang tragis membuat semua orang merasa sedih. Ayah Kenneth adalah seorang karyawan senior di sebuah perusahaan di Inggris yang sedang memperluas bisnisnya di Hong Kong, dan ayah Kenneth dikirim oleh atasannya sebagai teknisi senior. Saat ini, ayah Kenneth menunjukkan sikap menyalahkan diri sendiri karena keputusannya membawa anaknya ke Hong Kong. Ayah Kenneth merasa menyesal karena seharusnya ia meninggalkan anaknya di Inggris dan tidak membawa seluruh keluarganya ke Hong Kong sehingga kejadian tragis ini bisa dihindari. Bos perusahaan juga merasakan rasa kehilangan atas kematian Kenneth,
dan merasa harus bertanggung jawab atas kejadian tragis yang menimpa anak pegawainya. Bos perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan uang sebesar 500.000 dolar Hong Kong untuk menemukan petunjuk sekecil apapun dari kasus pembunuhan ini. Oleh karena itu, perusahaan bekerja sama dengan kepolisian Hong Kong untuk meningkatkan jumlah hadiah menjadi 550.000 dolar Hong Kong. Jumlah uang ini bukanlah jumlah hadiah yang kecil, karena bisa langsung membeli rumah di Hong Kong. Dengan bantuan hadiah ini, seorang anggota geng bernama Ye Feng secara rahasia menghubungi polisi dan memberikan informasi bahwa salah satu teman gengnya mungkin adalah pembunuh Kenneth dan Nicola. Kemungkinan besar orang yang selama ini polisi cari bernama Peng Xingyi. Ye Feng menjelaskan bahwa saat dia pergi bersama Peng Xingyi menuju ke Macau, Peng Xingyi pernah membual bahwa ia telah membunuh pasangan barat itu. Awalnya ia menanggapi bahwa Peng Xingyi sedang mabuk dan mengoceh tidak jelas, tapi Peng Xingyi segera menepis dengan menunjukkan sepatu Nike yang dia kenakan. Melihat yang ia tunjukkan, Ye Feng menyadari bahwa ucapan Peng Xingyi merupakan sebuah kebenaran. Hal ini berdasarkan karena dia sering menjemput kakaknya pulang bekerja di toko sepatu Nike, membuatnya sangat familiar dengan model sepatu yang dijual. Dan jenis model sepatu Nike yang dipakai Peng Xingyi memang tidak tersedia di Hong Kong. Setelah 48 jam mendapatkan informasi baru, pada tanggal 27 November setelah 7 bulan kasus ini tidak menemukan petunjuk. Polisi Hong Kong akhirnya berhasil menangkap tersangka utama bernama Peng Xingyi berusia 24 tahun. Saat melakukan penyelidikan di tempat tinggalnya, polisi menemukan sepasang sepatu Nike yang ternyata adalah sepatu yang sering dipakai oleh Kenneth. Polisi juga menerima informasi dari pemilik toko emas bernama Huang. Ia teringat bahwa beberapa bulan yang lalu Peng Xingyi membawa jam tangan mewah yang dijual kepadanya. Setelah dilakukan penyelidikan, jam tangan itu memang milik Kenneth. Dihadapkan bukti yang jelas, Peng Xingyi mengakui keterlibatannya, tapi dia bukanlah dalang atau pembunuh kedua orang asing itu, melainkan keempat rekannya. Polisi kemudian mencocokkan sidik jari milik Peng Xingyi dengan sidik jari yang ditemukan di botol, hasilnya memang tidak cocok. Polisi telah meluncurkan operasi dan berhasil menangkap Tan Si Huan 24 tahun, Zhao Weiwen 25 tahun, Zhang Youheng 17 tahun, dan Yin Sanlong 16 tahun. Setelah ditangkap, tidak ada dari kelima pelaku yang bersedia mengakui sebagai otak dari kejahatan atau memberikan rincian kasus. Khususnya Peng Xingyi, Tan Si Huan, dan Zhao Weiwen merupakan anggota senior dari geng yang suka mencuri dan memiliki banyak pengalaman sehingga mereka menunjukkan sikap perlawanan terhadap polisi. Dengan diamnya mereka bertiga, polisi beralih untuk memeriksa Zhang Youheng dan Yin Sanlong. Karena mereka masih muda dan belum pernah ditangkap sebelumnya, keduanya terlihat sangat bingung dan ketakutan. Polisi memanfaatkan kelemahan ini dan memberitahu kepada keduanya bahwa jika mereka mengakui kesalahan mereka, mereka akan menerima hukuman yang lebih ringan dan akan dipindahkan ke penjara yang berbeda dari keempat pelaku lainnya. Merasa tidak bisa menyembunyikan lagi, Yin Sanlong akhirnya mengakui kesalahannya dan menceritakan semua yang terjadi. Seluruh proses kejahatan yang dilakukan mereka berlima oleh Yin Sanlong kembali diungkap. Yin Sanlong mengaku bahwa dia dan gengnya sering pergi ke Bukit Bramer untuk mencuri benda berharga serta melakukan pemerasan kepada wisatawan. Pada hari itu, mereka memutuskan untuk mencuri kabel listrik pemerintah dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Mereka memilih Bukit Bramer karena tempat itu cukup terpencil dan sulit untuk dilacak. Saat mereka mendaki bukit di sore hari, mereka tanpa sengaja melihat sepasang kekasih sedang berciuman. Meski begitu, mereka tidak terlalu peduli dan hendak pergi. Namun, ketika matahari mulai terbenam, mereka melihat cahaya memantul dari jam tangan yang dipakai oleh pria tersebut. Cahaya kilauan ini membuat mereka tersadar bahwa jam tangan itu bernilai puluhan ribu dolar, jadi mereka memutuskan untuk tidak mencuri kabel listrik melainkan beralih untuk merampok kedua pasangan. Mereka berlima mengepung pasangan itu, memaksa keduanya untuk menyerahkan semua harta benda yang dimiliki.
Melihat kedatangan mereka, Kenneth merasa tidak mampu melawan semua orang yang datang, sehingga ia meminta kekasihnya untuk segera melarikan diri. Dalam kepanikan, Nicola segera berlari menyelamatkan diri. Kemudian Peng Xingyi meminta Tan Sihuan untuk mengejar. Sementara 4 orang lainnya terus menyerang Kenneth secara brutal. Meskipun Kenneth berusaha melawan dengan sekuat tenaga, ia terus dikeroyok. Kenneth tidak sebanding dengan tenaga keempat pelaku dan akhirnya berhasil ditundukkan. Karena tidak menemukan tali, mereka berniat melepas perbannya dan mencoba mengikat kedua tangannya dengan perban. Tindakan ini membuat Kenneth mulai melawan kembali, dan salah satu dari kami akhirnya menendang keras ke arah perban yang membuat tulang selangkanya kembali patah. Serangan itu menyebabkan Kenneth menderita rasa sakit yang mengerikan, membuatnya berguling-guling di tanah. Tak lama kemudian dia kehilangan kemampuan untuk melawan dan akhirnya berhasil diikat. Meskipun Nicola sudah berusaha berlari, ia kalah cepat dengan Tan Sihuan, sehingga ia berhasil ditangkap dan dibawa kembali. Peng Xingyi kemudian memerintahkan mereka untuk menjaga Kenneth, sementara ia mulai memperkosa Nicola. Selama periode ini, Nicola berteriak meminta tolong dan melawan dengan putus asa. Perlawanan dari Nicola membuat Peng Xingyi memukul keras ke arah rahangnya hingga patah. Setelah memperkosa Nicola, Peng Xingyi menyuruh kami untuk membunuh mereka berdua. Mendengar ini, saya langsung ragu, tapi ketiga senior setuju untuk melakukannya, jadi saya hanya bisa mengikuti. Dengan menggunakan batang pohon, kami memutuskan untuk memukulnya berulang kali sambil mencekiknya, tetapi dia sangat gigih. Kemudian Peng Xingyi menyuruh saya menelentangkan Kenneth di tanah, lalu ia menempatkan batang kayu di leher Kenneth. Kalimat selanjutnya membuat saya terkejut, dia menyuruh kami yang tersisa untuk melompat bersama di kedua sisi batang kayu. Setelah beberapa kali lompatan, akhirnya dia segera meninggal. Setelah membunuh Kenneth, kami kembali ke Nicola dan mulai bermain dengan barang miliknya menggunakan batang kayu dan botol kaca. Perempuan itu terlihat sangat kesakitan dan berakhir pingsan. Peng Xingyi menyuruh saya untuk membunuh Nicola. Saya anggota termuda, jadi saya juga tidak berdaya untuk menolak perintahnya. Saya mengambil batang pohon dan mulai memukul kepalanya, tapi karena saya melakukannya sambil menutup mata, saya hanya memukul secara asal. Saya merasa berhasil mengenai sesuatu, dan setelah mencoba melihatnya, saya melihat bola matanya keluar dari rongga meluncur ke arah saya. Waktu itu saya terkejut dan tubuh saya mulai bergetar, namun Peng Xingyi merasa tidak puas dan menyebut saya pengecut. Kemudian dia menyuruh kami berempat untuk memukul Nicola terus-menerus selama 30 hingga 40 menit. Setelah Nicola berubah bentuk, kami berhenti karena yakin dia sudah mati. Peng Xingyi kemudian mengatakan bahwa jika jenazah dibuang ke tempat lain, polisi akan kesulitan dalam mencari jejak mereka. Jadi kami berlima memutuskan membuang kedua mayat di tanggul dekat Taman Danau, sedangkan semua senjata kami buang ke tempat lain dan semua barang berharga kami bawa. Berdasarkan pengakuan dan petunjuk Yin Sanlong, polisi akhirnya menemukan tempat kejadian pertama. Lokasi itu berada di sudut Bukit Taitam Country Park, dan polisi menemukan tanah dengan banyak bekas darah beserta bola mata Nicola. Kemudian ketiga orang sisanya diinterogasi dengan keras, dan mereka menyatakan bahwa memang Peng Xingyi lah yang merupakan dalang di balik kasus kejahatan ini. Pada awalnya setelah merampok mereka hanya ingin pergi, tapi Peng Xingyi tertarik dengan kecantikan Nicola dan menyuruh kami untuk menjaga lelaki tersebut. Peng Xingyi berusia 24 tahun, lahir di Hong Kong pada tahun 1961. Pada usia remaja, dia mulai terlibat dalam pencurian dan tindak kejahatan lainnya. Merasa tidak puas dengan kehidupannya, dia memutuskan untuk mendirikan geng kriminal yang melakukan perampokan. Dia bersama anggota gengnya melakukan banyak kasus penculikan dan pemerasan di sekitar wilayah North Point. Sedangkan Zhang Youheng dan Yin Sanlong merupakan murid yang diperdaya untuk mengikuti jalan kejahatan. Pada tahun 1987, semua tersangka telah diadili di pengadilan dengan Peng Xingyi
Tan Shihuan dan Zhao Weiwen mendapatkan hukuman mati yang kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Sementara itu, Zhang Youheng dan Yin Sanlong, karena saat kejahatan terjadi mereka belum cukup umur, pengadilan memutuskan untuk menahan mereka tanpa batas waktu. Sampai pada tahun 2004, setelah 19 tahun di penjara, Yin Sanlong dibebaskan setelah keluarga korban memutuskan memaafkannya. Sedangkan pada tahun 2007, Zhang Youheng juga dibebaskan. Pada tahun 2009, Peng Xingyi meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Kemudian dalam sebuah wawancara setelah keluar dari penjara, Yin Sanlong sangat terkejut mendengar kabar bahwa keluarga korban telah memaafkannya. Pengalaman ini membuatnya memahami pentingnya pengampunan dan pemaafan. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.